Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, bertemu dengan saya di dalam renungan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan renungkan bersama-sama satu judul pembahasan firman Tuhan, yaitu pemuda dan politik. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan terlebih hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan ini, Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat, sehingga setiap perkataan hamba-Mu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan, berikan mereka kedewasaan, berikan mereka hikmat, terima firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita bacakan di dalam Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Tetapi saya hanya bacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata di sana, "Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagi-bagi nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci." Saudara, renungan firman Tuhan ini yaitu tentang pemuda dan politik. Apa sih yang maksud daripada renungan ini? Ya, siapa pemuda dan apa itu artinya politik? Jadi untuk itu saudara, kita belajar bersama-sama. Saya mengambil umur pemuda di media sosial, di Google. Untuk saat ini undang-undang yang mengatur umur kepemudaan di Malaysia, umur pemuda diatur di sana 18 sampai 40 tahun. Ya. Ada juga di Amerika Serikat 14 sampai 25 tahun. Badan Dunia PBB 18 sampai 25 tahun. Terakhir saya membacakan kemarin saudara, di dalam satu artikel di Google juga saya dapatkan bahwa kepemudaan Indonesia diatur undang-undang saat ini mulai umur 16 sampai umur 35 tahun. Jadi bagi saya tidak sih terlalu penting untuk kita mengarah ke sana, tetapi perlu kita ketahui mungkin saudara ada di dalam kurun umur tersebut. Jadi saudara sudah termasuk pemuda yang dimaksudkan di sini. Arti politik, ya. Politik adalah ilmu tentang negara, tentang pemerintahan, atau pengetahuan tentang kehidupan bernegara. Ini saya dapatkan di Google juga. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik artinya mengenai ketatanegaraan, sistem pemerintahan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau negara, atau suatu cara atau tindakan untuk menangani suatu masalah kebijaksanaan dalam bidang ekonomi, bidang dagang, ataupun di dalam ketatanegaraan. Jadi saudara, pemuda dan politik, ya, umurnya sudah ditentukan tadi di situ. Jadi kalau saudara saat ini seorang pemuda, apa yang saudara dapatkan di dalam pengertian ini? Politik suatu ilmu yang mempelajari, yang membahas masalah-masalah negara, yang membahas masalah ekonomi, yang membahas masalah sistem pemerintahan, sistem organisasi. Saudara, di dalam video ini saya membuat rekaman hari ini ya sebagai kreasi saya sendiri, memberanikan tadi siang mendokumentasikan seluruh lingkungan di Salamin Pulut ini, ya, supaya pertama menjadi dokumentasi itu bagi saya secara pribadi,
ke depan kita akan melihat bagaimana perkembangan kemajuan di desa Lamini Pulut ini. Yang kedua, supaya saudara juga melihat di dalam video ini, ya, apa sih sebenarnya yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita buat di desa kita ini sebagai karya ucapan syukur kita kepada Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, yang diberikan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam renungan ini bukan saya mengajak saudara untuk berpesta demokrasi di dalam pilkada ini, untuk kita berbondong-bondong mengambil juga satu langkah untuk berpolitik di sana dalam tanda kutip hal-hal yang negatif, enggak. Tapi kita membahas sebenarnya apa itu pengertian politik, karena selama ini saya secara pribadi kalau sudah dinamakan yang namanya politik, tentunya itu cenderung pikiran kita pada hal-hal negatif. Tetapi sesuai pengertian tadi, saudara, bahwa itu adalah ilmu yang mempelajari tata negaraan, ya, ilmu yang mempelajari organisasi kepemerintahan untuk menata bidang ekonomi, budaya, bahkan seluruh apa yang ada di dalam negara itu. Supaya apa? Supaya mencapai kesejahteraan, supaya apa? Supaya mencapai perkembangan, kemajuan, dan bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di dalam dunia ini. Saudara, ketika firman Tuhan ini ingatkan kita pada malam hari ini, firman Tuhan berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Inilah tugas kita sebagai pemuda, saudara. Ya, kalau kita melihat sistem pemerintahan yang ada di desa kita saat ini, baik atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata kita tidak boleh memfitnah, kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh iri, bahkan melakukan kejahatan, saling membenci. Tetapi firman Tuhan ajarkan kita untuk kita saling berbuat baik, lemah lembut. Karena firman Tuhan ini ingatkan kita, karena kita dahulu juga demikian. Saya kurang tahu kalau saudara sudah bertobat atau tidak. Tetapi ini firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kita, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia tidak lagi hidup di dalam kejahatan yang disebutkan firman Tuhan, hidup di dalam kedagingan ini. Tetapi yang hidup di dalam dirinya saat ini adalah perbuatan yang baik. Bagaimana ia boleh bersaksi, bagaimana ia boleh memberkati kehidupan orang lain melalui hidupnya. Jadi saudara, di dalam renungan ini saudara diajak, diingatkan firman Tuhan untuk kita mengambil bagian membangun desa ini, membangun gereja kita, membangun keluarga kita, supaya melalui diri kita, kita boleh membangun juga berkontribusi memajukan negara kita, bangsa Indonesia. Saudara, di dalam jemaat yang dilayani oleh Titus, ya, dia mengalami banyak masalah. Jemaat di Kreta ini banyak masalah, baik itu di masyarakatnya maupun juga di dalam gerejanya. Penatuannya tidak baik, ya. Organisasi gerejanya kacau balau. Masyarakatnya disebutkan di dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-12, tetapi fokus ayat 12 itu dikatakan bahwa orang-orang Kreta itu, nabi mereka sendiri pernah berkata bahwa mereka itu pembohong, binatang buas, pelahap, dan malas. Inilah yang dihadapi oleh Titus, dan dia datang sebagai pemuda yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil, untuk mengingatkan mereka ini, supaya mereka jangan malas, supaya mereka jangan jadi pembohong, supaya mereka jangan menjadi pelahap yang seperti binatang buas yang hanya mencari keuntungan sendiri, mencari mangsanya sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita menjadi orang yang suka berbuat baik. Kalaupun ada masalah di dalam keluarga kita, di dalam desa kita, organisasi gereja tidak baik, organisasi pemerintahan tidak baik, pilkada tidak baik, ya, negara, orang-orang yang memimpin di dalamnya tidak baik. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita jangan memfitnah, jangan bertengkar,
jangan dengki, jangan benci, ya, jangan iri. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mari kita ambil bagian untuk mencari solusinya bersama-sama, membangun, memajukan desa ini, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, saya hanya bisa mengingatkan kita, mengajak kita bersama-sama untuk kita berkontribusi. Bagaimana kita bersama-sama sebagai pemuda berpolitik, memajukan desa kita tercinta ini. Firman Tuhan katakan di dalam Titus pasal 3 ayatnya ke-10 dan ayatnya ke-11, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi saudara, kita hanya mengingatkan, ya, supaya kembali pada hal yang benar, supaya kembali pada jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak, maka firman Tuhan tegaskan kita jauhi, ya, bukan dalam arti kita tidak mau bergaul dengannya, tetapi ini demi keamanan kita sendiri. Dan firman Tuhan juga ingatkan seperti itu. Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini saudara boleh diberkati, diberikan sesuatu pencerahan yang baru. Dan saya merindukan saudara di suatu saat nantinya boleh membuat suatu perubahan di desa kita ini, untuk mengambil bagian, terbeban untuk memikirkan, untuk memajukan desa kita ini. Demikian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Sungguh hamba-Mu sangat terbatas, tetapi Engkau Tuhan Allah yang punya firman ini, yang lebih berkuasa, bekerja lebih daripada apa yang hamba-Mu beritakan ini. Satu kerinduan hamba-Mu, biarlah boleh tersampaikan firman Tuhan, mereka boleh diberkati, dimengerti, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.